cancer survivor. Ada something wrong di liver saya yang mematikan. Ini penyakit yang tidak bisa disembuhkan gitu. Keadaan saya makin parah. Masa depannya adalah kematian. Saya down. Karena hati yang gembira adalah obat yang manjur ya. Hari ini bersama Dr. Siska. Wow, luar biasa. Ini adalah kesaksian yang sangat dahsyat. Dan aku yakin sangat memberkati kita semua. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk like dan juga di subscribe, bunyikan lonceng bell, share ke semua sosmed yang ada. Jangan lupa juga komen kira-kira next kita mau undang siapa. Wah, jadi Tante atau Dr. Siska, terima kasih banyak udah mau datang. Kita mau bicara, mau ngobrol tentang Tante ya, a cancer survivor yang sangat dahsyat. Nah sebelumnya boleh kira-kira diperkenalkan bagi yang belum kenal tentang Tante Siska. Silakan. Oke. Saya akan memperkenalkan diri saya dulu. Shalom semua. Saya Dr. Siska, umur saya 80 tahun. Saya punya 3 anak dan 4 cucu. Kegiatan saya pada umur ini masih sebagai ibu rumah tangga tentu, mengurus cucu dan yang terutama pelayanan di gereja. Wow, sangat luar biasa ya, sangat luar biasa. Jadi tadinya seorang dokter ya Tante, Ya. yang juga rajin pelayanan di gereja. Oh, ini sangat dahsyat. Jadi menjadi berkat untuk dunia, tetapi juga menjadi berkat di gereja. Yes. Wow, dahsyat. Nah, berarti waktu itu dokter apa Tante? Dokter di bagian anak. Saya tidak sempat ambil dokter anak. Ya. Jadi saya kerjanya di bagian anak rumah sakit PGI Cikini. Oh, berapa lama waktu itu Tante? Waduh, berapa lama ya? Lama juga tuh. Ada kali 20 tahun. 20 tahun ya menjadi dokter? Sampai pensiun. Sampai pensiun? Iya. Oh. Habis lulus jadi dokter, langsung masuk bagian anak di rumah sakit Cikini. Lalu bekerja di situ. Sampai kira-kira 20 tahun ada ya. Wow. Berarti dokter kan cukup sibuk. Tante cukup sibuk menjadi dokter pada saat itu. Betul. Kenapa masih kepikiran mau pelayanan? Waktu itu belum pelayanan, ya? belum kepikiran oke. sama sekali. Ya. Justru karena Tuhan jamah hidupnya jadi harus bersaksi, harus pelayanan ya Tante. Betul, gitu. Oh iya. Jadi dengar-dengar nih Tante, tadi aku tanyakan, oh lebih baik panggil Oma atau Tante atau Dok, ternyata lebih baik Oma karena jiwanya masih muda ya Tante. Amin. Luar biasa, 80 tahun tapi masih bisa jalan, masih kuat sekali naik tangga, wah dahsyat. Itu gimana caranya Tante bisa awet muda kayak gitu gimana? Wah gimana ya, kayaknya sih biasa-biasa aja, bersukacita terus. Nah itu, yang penting itu. Amin. Karena hati yang gembira adalah obat yang manjur ya. Wah, luar biasa. Betul. Nah, jadi Tante, kita mau mulai dengar cerita ketika dengar Tante ini juga salah satu cancer fighter dan cancer survivor nih Tante. Oke. Jadi kita mau dengar ceritanya, kronologinya kira-kira seperti gimana Tante dari awal. Oke. Waktu itu saya kerja di bagian anak rumah sakit PGI Cikini sebagai dokter. Nah, bertahun-tahun saya kerja di situ. Nah, suatu hari saya merasa diri saya kok nggak enak badan. Lemas dan tidak ada gairah sama sekali. Saya diamkan saja, tapi setelah beberapa lama badan saya dan terutama mata saya mulai berwarna kuning. Di situ saya tahu bahwa ada something wrong di
lever saya. Oh, Di lever iya, saya. iya, Itu iya. kan gejala utamanya kuning, makanya disebut juga penyakit kuning kan. Nah gitu. Dan itu memang harus dirawat. Harus dirawat. Dan saya dirawat. Waktu itu oleh seorang dokter ahli khusus lever di Rumah Sakit Ahli Cikini. khusus lever, Ya. ya, ya. Nah, kemudian setelah 1 bulan, ternyata tidak ada sama sekali perubahan. Keadaan saya makin parah. Ya. Kemudian dilakukanlah yang disebut fibroscan. Fibroscan yaitu pemeriksaan ke lever saya. Levernya di sebelah sini. Orang lever di sebelah sini ya, sebelah kanan. Dan dari hasil lever fibroscan itu ternyata saya didiagnosis ya atau dibilang bahwa saya menderita yang namanya serosis hepatis. Jadi di mana lever saya itu mengeras seperti batu. Itu nggak tahu penyebabnya. Nah itu membuat saya kaget karena saya tahu penyakit serosis hepatis itu apa sebetulnya. Itu adalah penyakit lever yang kedua. Penyakit hati yang kedua yang mematikan. Wow. Yang pertama adalah kanker. Nah itu saya enggak. Saya serosis hepatis. Oh, oke. Tapi saya tahu itu. Jadi waktu saya dikasih diagnosis itu, saya down. Waduh, ya bisa dimengerti lah ya, karena masa depannya atau dalam bahasa kedokteran enforce-nya adalah kematian gitu. Pokoknya nggak bisa disembuhkan deh. Kemudian dokter ahli lever itu give up. Dia give up. Dia bilang begini, dia panggil saya dokter juga karena Sama-sama dokter ya. Dokter kan tahu mengenai penyakit serosis. Jadi saya nggak usah kasih tahu lagi gitu. Jadi beliau maksudnya bilang gimana penyakitnya itu akhirnya. Jadi nggak ada obatnya gitu. Waktu itu saya belum kenal sama Pendeta Gilbert, belum. Nah saya punya teman dekat, sebetulnya pasien dari anaknya yang namanya Ibu Frida. Terus Ibu Frida besuk saya. Ibu Frida di rumah saya dirawat di Rumah Sakit Cikini akhirnya. Ibu Frida bilang, "Dok, saya kenalin ya sama keponakan saya," katanya, "untuk didoakan." Oh, saya nyambut dong gitu kan. Oh, sebelumnya karena udah sebelumnya nih setelah di give up sama dokternya, suami saya anjurkan, "Yuk kita berobat ke luar negeri aja." Gitu. Padahal dalam hati saya percuma juga gitu. Iya. Tapi ya ikutin aja kan. Nah dari seorang teman dia rekomend di Singapura. Itu di Rumah Sakit Glen Eagles. Nah di situ ada bagian yang disebut Asian Center for Liver Diseases. Jadi khusus untuk ini. Untuk hati. Pergilah kita ke sana. Nah, pendek cerita, saya dipegang atau diperiksa oleh dokter yang masih muda, namanya Dr. Desmond Wai, orang Malaysia. Nah, kalau periksa pasien kan interview dulu, ya, tanya-tanya dulu. Setelah saya cerita ke beliau dan saya kasih surat, apa itu namanya? Surat yang dari dokter penyakit dalam ke dokter itu. Terus dokter Desmond interview saya kan. Habis interview biasanya dia periksa kan.
periksa gitu kan kalau ini. Nah, habis periksa kalau belum jelas baru pemeriksaan laboratorium gitu urutannya. Nah, waktu saya baru selesai interview, jadi tunggu, Dokter Desmond itu sudah tahu dari surat dokter yang merawat saya kan yang di Indonesia, bahwa dia mendiagnosis itu cirrhosis. Nah, terus Dokter Desmond bilang, habis wawancara nih, saya juga ya mau dibilang kaget atau apa. Jadi sebelum saya berangkat ke Singapura, datanglah Pendeta Gilbert ke saya dan Ibu Renda datang ke saya untuk mendoakan saya. Seperti biasa Pak Gilbert kalau mau doakan, beliau tanya dulu dong, what's wrong with you? Gitu. Jadi saya cerita. Terus saya juga bilang, saya dianjurkan, tidak dianjurkan tapi suami saya mau saya berobat ke Singapura. Oke. Saya didoakan, saya diurapi oleh Pendeta Gilbert. Dan yang saya paling ingat, beliau bilang begini waktu udah selesai, Dokter Siska, silahkan ke Singapura. Tapi di Singapura, dokter itu tidak akan menemukan penyakit yang ini. Dia sebut itu, yang cirrhosis. Bisa bayangin nggak bagaimana saya, waduh, pokoknya campur aduk deh. Saya ingat jadi, Dokter Desmond bilang begini, no cirrhosis, ngomong Inggris kan ya. No cirrhosis. It is autoimmune disorder. Ya, itu adalah penyakit yang oke-oke aja. Jadi tidak mematikan. Udah begitu saya diem. Nggak tahu mau harus bagaimana. Saya ingat ngomongan si Pak Gilbert. Bahwa saya akan ke sana, ke Singapura hanya untuk jalan-jalan dan belanja katanya. Silahkan. Nggak ada penyakit itu ditemukan. Papa ngomong gitu. Persis kata-katanya si Dokter Desmond ngomong. Bayangin aja. Dah pendek cerita. Tapi kata si Dokter Desmond, ini kan baru interview. Nanti 2 hari lagi datang lagi untuk melihat hasil fibroscan, hasil laboratorium, ya. Datang lagi ya, 2 hari lagi. Kita kan nginepnya di hotel dekat situ. Udah gitu, besoknya, jadi belum 2 hari, kita ditelepon sama rumah sakit. Waduh, apa nih? Nah, ternyata rumah sakit bilang, datang aja hari ini, hasilnya sudah lengkap. Nah, datanglah kita ke Dokter Desmond lagi. Dia bilang begini, you see, no cirrhosis. It is no cirrhosis. It is autoimmune disorder. And that can be treated. Bayangin, bisa disembuhkan. Gitu katanya. Jadi waktu itu tiap minggu kontrol ke beliau. Kontrol, ya 4 kali deh. Habis itu tiap bulan. Saya udah dikasih obat nih. Habis itu tiap tahun. Tapi waktu tiap tahun itu saya nggak datang lagi. Orang I'm feeling okay, ya udah setahun loh dia suruh balik. Saya nggak balik lagi sampai sekarang sih. Udah. Jadi itulah ceritanya. Terus saya udah merasa diri kuat, udah biasa, udah oke gitu. Terus saya mulai kerja lagi. Yang saya mau bilang itu teman-teman saya di rumah sakit Cikini kan pada tahu saya sakit apa. Dan mereka semua tahu tentang penyakit itu kan. Jadi ada yang bilang, hey sis, masih hidup loh. Gitu ngomongnya coba. Ya itu menunjukkan. Itulah ceritanya. Nah itu pasti karena Tuhan ikut campur tangan. Banyak orang berdoa untuk saya. Dan saya puji Tuhan boleh mengalami mujizat itu. Karena cirrhosis oleh seorang dokter sebagai manusia tidak bisa disembuhkan. Jadi ini karena
Tuhan yang masih sayang sama saya. Luar biasa. Itulah. Berarti dari dokter di Indonesia sampai dokter di Singapura itu kurun waktunya berapa lama, Tante? Dari dokter Indonesia maksudnya saya dirawat 1 bulan kan di Iya. rumah sakit ini. Waktu udah divonis sakit itu nggak tunggu lama, suami saya langsung bilang udah ngapain lagi di sini, kita ke Singapura aja gitu. Baru langsung ketemu dokter Desmond. Jadi nggak sampai seminggu, Nggak sampai berapa hari. beberapa hari ya? Beberapa hari. Oh. Bayangin aja, dalam beberapa hari dari sirosis bisa jadi autoimun hepatitis. Iya, iya. Kalau bukan Tuhan yang campur tangan, Wah, luar biasa. puji Tuhan. Nah, Itulah cerita intinya. jadi Ceritanya. dalam beberapa hari itu kan Tante adalah seorang dokter, jadi benar-benar ngerti gitu. Ya, Benar-benar ngerti ini penyakit yang tidak bisa disembuhkan gitu. gak Nah, bisa. Apa sih yang Tante pikirin tuh apa ketika dengar bahwa kena serosis tidak bisa disembuhkan dan dokter angkat tangan? Ketika dokter angkat tangan tuh apa yang di dalam pikiran dan hati Tante? Ya udah, pasti itu galau ya. Iya. Galaunya bukan main. Saya udah mikirin yang enggak, bagaimana keluarga, bagaimana pekerjaan. Dan saya masih, gimana ya, takut menghadapi itu kan. Iya. Itu jadi galau, tapi akhirnya saya menenangkan diri, terus saya pikir, saya masih punya Tuhan. Kenapa enggak ini ke Tuhan? Nah, disitulah saya berdoa, Iya. saya mohon pada Tuhan, tolong sembuhkan saya dari penyakit ini. Hanya Tuhan yang bisa, karena manusia, menurut dokter sebagai manusia, penyakit ini tidak bisa disembuhkan. Itu, Wow. gitu. Bagaimana tanggapan keluarga atau teman-teman Tante ketika dengar bahwa Tante sedang memiliki penyakit itu? Ya mereka juga kaget ya, karena reaksi pertama saya kan langsung, ya sebagai manusia ya, langsung galau, putus asa. Nah itu mempengaruhi mereka. Udah, saya bilang setelah saya mendekatkan diri pada Tuhan, saya bisa tenang, terus saya juga tenangkan keluarga saya. Udah, doain mama aja, agar Tuhan jamah mama dan memberi mama yang terbaik menurut Tuhan. Itu saya sampaikan. Wow. Nah, mereka terima itu. Wow, luar biasa ceritanya Tante. Kalau aku jadi Tante, mungkin aku malam-malam tuh nggak bisa tidur Tante. Benar. Berhari-hari nggak bisa tidur. Pada saat itu Tante bisa tidur? Ya nggak bisa beberapa hari, tapi lalu aku pikir, aku kan punya Tuhan. Amin. Kenapa tidak minta ke Tuhan? Kok ya aku memblame diriku sendiri. Kok begitu sih rohani saya ya, nggak. Gimana ya, kita punya Tuhan tapi kok nggak minta. Iya. Karena kegalauan yang pertama yang mengkaburkan pikiran kan. Tapi selama aku bisa jadi tenang, udah oke. Saya doa, saya minta sama Tuhan, tolonglah Tuhan, jamah saya, beri saya kesembuhan. Karena masih banyak yang saya harus buat selama ini, ke depan. Gitu. Wow, luar biasa Tante. Karena kalau kita bayangin ini penyakit yang tidak ada obatnya gitu. Bayangin kalau kita yang nonton, kita dibilang sama dokter, ini kita kena penyakit tapi gak ada obatnya. Dan dokter angkat tangan. Bayangin gimana perasaan kita, perasaan keluarga kita. Tuh. Dan tentunya ini kan Tante ke Singapura. Bayangin kalau kita lagi di pesawat, pikiran kita kemana-mana, berapa lama lagi ya? Pernah nggak Tante kepikiran gitu? Betul. Kira-kira saya berapa lama lagi? Tante pernah kebayang nggak di dalam pikiran? Pernah betul. ya? Wow. Tetapi akhirnya datang ke Singapura dan ketemu dengan dokter. Nah,
apa perasaan Tante ketika sedang diperiksa sama dokter di Singapura? Ya, pikiran saya beliau juga dokter kan, juga manusia maksudku. Jadi nggak apa ya, nggak begitu berharap ya. Iya. Tapi ya setelah beliau bilang dari hasil pemeriksaan ini bukan sirosis, dia kasih lihat sama saya ada foto saya, foto mengenai liver saya, nggak ada tuh sirosis katanya gitu. Jadi ya udah rasanya saya pengen peluk dia beneran deh. Apa perasaannya Tante ketika dengar dokter bilang nggak ada sirosis dan bisa disembuhkan? Itu apa perasaannya Tante? Ya gimana ya, excited banget. Ya itulah saking senengnya atau apanya aku hampir peluk beliau. Gitu dokternya. Iya. And that can be treated katanya. Jadi bisa diobatin. Kamu datang rajin ke saya ya. Gitu katanya. Pokoknya aku thanks God. Amin. Terima kasih Tuhan. Itu yang saya udah nggak bisa ngomong apa-apa deh ke Tuhan. Pokoknya hanya terima kasih banyak. Wow. Itu aja. Dari dokter angkat tangan, tidak ada obatnya, tiba-tiba dalam kurun waktu beberapa hari, beberapa minggu, tiba-tiba penyakitmu bisa disembuhkan. Betul. Wow. Luar biasa Tante. Beberapa hari. Iya, beberapa hari. Beberapa hari aja. Iya. Dari sakit itu dari sirosis ke autoimun, nggak sampai seminggu, beberapa hari. Iya. Kan waktu itu saya berangkatnya Selasa ke Singapura, inget tuh. Nah, berobat hari Rebo. Hari Kamis dinyatakan bukan sirosis. Bayang ya 4 hari kan? 4 hari ya? Iya. Wow. Nah gitu, bukan main deh. Wow, mungkin yang sedang menyaksikan ini Tante, mungkin ada yang sedang sakit. Atau mungkin ada yang keluarganya sedang sakit. Mungkin ada yang menyaksikan ini di rumah sakit. Tidak bisa berbuat apa-apa, hanya bisa nonton video ini sebagai kekuatan, sebagai pengharapan. Kira-kira apa sih yang Tante bisa, apa yang menjadi kekuatan Tante yang kira-kira banyak yang sakit bisa belajar dari situ Tante? Ya, setelah pikiran agak tenang ini, saya contohkan diri saya. Kita harus tenang dulu baru bisa berdoa ya. Berdoa dan benar-benar mengharapkan pada Tuhan. Makanya untuk yang menderita penyakit yang seperti saya yang tidak bisa disembuhkan, tetap berpegang kepada Tuhan. Karena Dia adalah dokter dari segala dokter. Amin. Dan Dia bisa menyembuhkan apapun. Amin. Gitu. Wah, luar biasa. Luar biasa. Aduh, kalau saya ingat itu yang kejadian itu bukan main deh. Nah, dari situ karena biar bagaimana iman saya diperkuat dengan Pendeta Gilbert ngomong. Iya. Ya, ngomongnya ringan banget. Silakan ke Singapura, tau kan Bapak kalau ngomong kayak gitu. Santai banget ya. Iya. Silakan ke Singapura. Tapi percayalah, di Singapura dokter itu tidak akan menemukan penyakit ini. Dokter Siska hanya pergi jalan-jalan dan shopping. Gitu ngomongnya. Bayangin. Gitulah, Cravens. Wow. Ya, sampai sekarang aku oke-oke aja. Udah, itu kejadiannya 2009. Udah 16 tahun. Wow, berarti pada saat itu Tante berarti saat itu Tante umur berapa Tante pas kejadian? 60-an kali ya. 60-an ya? Wow, jadi sekitar 60-an, dokter sudah angkat tangan, tetapi sekarang 80 tahun, di sini ada tangga masih kuat banget Tante naik tangga. Wow, puji Tuhan, ternyata
Ternyata wah sangat dahsyat ya Tante. Dahsyat Tuhan saya. Penyertaan Tuhan sangat luar biasa ya Tante. Iya. Tante ada ayat Alkitab kira-kira nggak Tante yang favorit? Yang Tante pegang terus? Kira-kira ada nggak Tante? Ya itu, kira-kira kalau nggak salah Lukas 1 ayat 37. Bagi Allah, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ya. Itu saya pegang terus. Iya. Itu ayat favorit saya. Wow, luar biasa. Bagi Tuhan tidak ada Tidak ada yang mustahil. Seperti Dokter Siska yang sempat dokter angkat tangan, tidak ada obat bagi penyakitnya, tetapi akhirnya ketika Tuhan menyembuhkan, tidak ada yang mustahil. Ketika Tuhan jamah, Yes. akhirnya Dokter Siska bisa bersaksi. Luar biasa. Dan kiranya yang menyaksikan ini, yang sedang ada di kamar rumah sakit, yang sedang tidak berdaya, yang sedang stres karena sakit penyakit, kiranya cerita ini bisa menjadi kesaksian. Kiranya apapun yang dialami sekarang bisa menjadi suatu saat menjadi kesaksian yang dahsyat supaya kita terus bisa melayani. Aku jadi teringat Tante tentang cerita di mana ada wanita yang mengalami pendarahan 12 tahun karena dia sakit dan dia udah coba berbagai hal, bahkan hartanya habis untuk cari cara untuk menyembuhkan gitu. Menurut hukum tradisi Yahudi itu dia najis. Apapun yang dia touch, apapun yang dia pegang itu menjadi najis menurut hukum. Tetapi dia memiliki iman. Asalku jamah jubahnya, Ya. aku sembuh. Dan kiranya ini menjadi kekuatan bagi saudara-saudara, pemirsa, teman-teman di luar sana bahwa tidak ada yang mustahil. Mungkin dokter bisa angkat tangan, mungkin keluarga bisa angkat tangan, tetapi ketika dokter angkat tangan, Tuhan yang pegang tangan kita. Amin. Yes, amin. Luar biasa. Jadi jangan lupa untuk komen bahwa semua pemirsa jangan lupa untuk komen. Aku percaya ada mujizat ya. Komen aku percaya ada mujizat. Jadi terima kasih banyak Tante Siska. Welcome. Saya Ceritanya juga sangat menjadi berkat untuk kita semua. Dan luar biasa, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Amin. Terima kasih banyak Tante Siska. sama-sama. Sampai jumpa di program berikutnya.